Halo semuanya, kembali lagi di Mantap Podcast, tempat kita berbagi cerita, ide, dan obrolan seru lainnya bersama aku Keisha yang akan menemani waktu kalian di beberapa menit ke depan. So, nikmatin vibe santai ini dan jangan lupa nonton sampai habis ya. Let's go talk! Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan anggota Palang Merah Remaja dari SMKN 2 Depok nih. Tepuk tangan dulu dong. Boleh perkenalkan diri kalian? Perkenalkan, nama aku Zaha dari perwakilan tim Lomba Bangko PMR. Dan aku Kamila dari perwakilan tim evakuasi. Tangan dulu lagi sekali lagi. Nah, panggilannya apa nih biar kita enak ngobrolnya? Kalau aku Una. Panggil aja Zaha kalau nggak Aza. Azza dan Una. Oke, jadi Azza dan Una ini adalah anggota Palang Merah Remaja SMKN 2 Depok nih. Ini aku pengen ngucapin selamat atas kemenangannya di lomba Kepalang Merahan, bener gak? Iya benar. Keren banget sih. Nah, gimana sih perasaan kalian waktu diumumin jadi juara lomba Kepalang Merahan? Jujur nggak nyangka banget ya. Ya, Za. kita nggak berekspektasi tinggi Iya. waktu itu karena waktu itu kita ngelawan 70 sekolah ya. betul. Dengan persiapan kita yang seadanya dan kurang matang, menurut kita itu mustahil banget ya sih Iya, buat apalagi kan kita latihan aja juara. 2 minggu doang ya. Iya. Hmm. Udah 2 minggu kita nggak ada pembina atau pelatih lagi. Jadi kurang pede ya awalnya. Iya. 70 sekolah se-Kota Depok tuh. Iya. Kota Depok. Nah, kalau kalian baru masuk kan ya PMR nih? Iya. Kalau boleh flashback, apa sih alasan kalian mau masuk PMR SMKN 2 Depok? Awalnya tuh aku karena FOMO ya Kak, ngeliat kayak wah ini banyak banget nih, seru banget. Kalau aku waktu itu, aku ditarik sama temen aku, ditawarin, Zaha mau ikutan lomba nggak di PMR? Awalnya aku mikir, bisa nggak ya? Kan aku kan nggak pernah ikutan PMR. Ternyata pas aku coba, bisa. Terus akhirnya pas aku pulang bawa piala, ternyata seru juga ya PMR. Jadi tahu arti kekeluargaan, rasa simpati, kompak juga. Terus akhirnya sampai sekarang kita bertahan jadi PMR dan kedepannya semoganya kita terus bertahan dan membawa prestasi buat SMKN Depok. Amin. Jadi awalnya tuh coba-coba, terus akhirnya berkecimpung, terus ternyata seru juga gitu Iya. ya. Apa sih pengalaman yang kalian dapetin nih selama belum lama sih ya join PMR? Tapi apa pengalaman gitu yang kalian dapetin selama di PMR ini? Kalau pengalaman kita pas lomba nggak sih? Iya. Pas lomba kita ngerasa banget ternyata oh ini anti PMR ya, keluarganya dapet banget. Terus kita juga ngerasain support dari kakak Iya. kelasnya walaupun kita kayak kurang dapet peran dari pelatih atau pembina kita, tapi ternyata kakak kelas kita tuh saling support gitu kak. Iya, apalagi kakak kelasnya habis berenang ya Zaya. Iya. Habis berenang langsung ke sana dan nonton kita. Iya. Jadi Itu haru banget sih. ya, nah di PMR tuh ada proker nggak sih? Program Proker sih kerja. ada ya. Ada. Tiap Apa aja tahunnya ada donor darah. Darah-darah, terus ada screening kesehatan, terus kita tiap seminimal berapa bulan sekali kita ada webinar kak dari Webinar. Kemenkes. Iya. Tentang kesehatan tuh. Iya. Terus juga kita bagi-bagi penambah darah. Bagi-bagi penambah terus Tablet kita ya? Iya. kalau kita program kerja hariannya paling kita jagain UKS, terus juga bersih-bersih UKS, sama kalau ada yang upacara kita selalu di belakang buat mastiin yang sakit itu bisa dibawa ke UKS. Keren banget sih. Nah, kalau ngomongin tentang lomba kemarin nih, boleh nggak sih kalian ceritain nih ke penonton semua prosesnya gitu, latihan sampai akhirnya hari H lomba? Sejujurnya banyak banget hambatan ya Zaya. Dramanya banyak banget, mulai dari tim aku. Waktu itu kan aku sempat kecelakaan kan Kak. Terus aku maksain banget buat Latihan. iya, terus juga salah satu tim aku juga ada yang sakit sampai 2 minggu ya. Udah 2 minggu kan tadi latihannya 2 minggu, berarti 2 minggu berturut-turut. Iya, Jadi baru latihan pas H-2 ya. Terus ada lagi nggak? Kalau aku hambatannya paling pas lagi kita, kan aku partner aku nih kelas 12. Di aku tuh agak susah gitu komunikasi sama dia karena juga kan dia PKL. Terus ternyata pas H-3 lomba dia sakit tipes kak. Sampai kayak
kamu kalau misalnya nggak jadi sama Kak Ragil ya, kalau nggak Kak Kelvin. Saya udah bingung banget, mana saya baru masuk PMR kan ya. Terus akhirnya tiba-tiba dia ngabarin hari Kamis, Zahal saya datang ya Jumat, nanti kita sekalian fitting baju ini itu. Terus mungkin hambatannya, ya benar saya cuma hamil 1 doang belajarnya. Kayak saya bilang, dengan persiapan yang seadanya ini kayak mustahil gitu buat menang. Iya, jadi apa ya namanya, dalam waktu 2 minggu tuh latihannya tanpa pembina lagi ya. Terus pasti susah nggak sih kalau nertipin tanpa pembina gitu? Iya, susah banget sih Kak, berantakan banget waktu awal-awal kita latihan ya. Benar. Oke, nah selama latihan yang tadi tanpa pembina harus ngatur teman-teman gitu, ada nggak sih, kan pasti kalian capek kan? Apa sih penyemangat kalian gitu selama capek itu? Ketika capek? Penyemangatnya sih paling karena kita ngeliat kakak-kakak kelas 12, kelas 11 yang benar-benar ngedukung kita kayak semangat kan, kayak walaupun mereka nggak ada tapi support mereka juga di chat kayak ngebantu nguatin kita. Terus kita ngeliat kayak waktu itu kan aku sama sekali nggak punya rok ya buat fashion show. Terus Memita yang guru kesiswaan aja sampai benar-benar nyariin aku rok buat pinjemin aku. Itu benar-benar jadi kayak support system banget. Terus juga kita kan emang dari awal udah berambisi gitu buat bawa piala ke sekolah. Jadi dari dukungan kakak-kakak, teman-teman, jadi kalian berambisi gitu untuk juara ya akhirnya. Iya. Nah, tadi tuh balik lagi, ada nggak sih hambatan lain gitu yang kalian alami selama latihan lomba itu? Hambatan pastinya ada ya Kak, tapi cuma itu doang ya. Hambatan pastinya ada, tapi kalau nggak ada hambatan kita juga bisa duduk di sini. Betul Tapi banget. hambatan yang paling kerasanya miskomunikasi. Iya. Kita benar-benar miskomunikasi. Tadi awalnya aja pas lomba aja kita udah hampir mau berantem kan. Antar lomba udah hampir mau berantem Kak, karena masalah kostum itu ya. Iya. Untungnya sekarang udah baik lagi ke kondisi semula. Ya jadi paling banyak tuh hambatannya di komunikasi gitu ya. Nah, tadi aku dengar prokernya salah satunya itu setahun sekali ya donor darah. Berarti tahun ini kalian ngadain tuh donor darah. Iya betul sekali. Donor darahnya ini tuh terbuka untuk umum nggak sih atau cuma internal aja kayak guru, staf dan siswa SMK 2 aja? Terbuka buat umum Kak, katanya sih. Kalau untuk tanggal? Tanggal pastinya kita belum ada tanggalnya, tapi kemungkinan antara bulan ini atau bulan depan. Kalau gitu kalian bisa dong promosiin ke teman-teman atau warga-warga Sawangan nih yang mungkin nanti mau donor darah. Halo para warga SMKN Depok dan para warga di sekitaran Sawangan, bagi yang ingin mendonorkan darah, bisa lihat infonya di Instagram SMKN 2 Depok. Dan untuk lebih pastinya, lokasinya ada di SMKN Depok. Jangan lupa ditunggu ya tanggal pastinya. Oke. Nah, oke nih, kita balik lagi. Setelah berhasil jadi juara tadi, apa sih harapan kalian nih ke depannya buat PMR? Kalau harapan aku sih semoga aja makin solid, Makin kompak, keluarganya makin berasa. Terus juga harapannya mungkin untuk tahun kedepannya bisa lebih sering bawa piala. Amin. Nah, tadi harapan untuk PMR. Sekarang mungkin kalian bisa kasih closing statement harapan kalian untuk penonton-penonton semua nih yang lagi nonton. Harapan kita buat para penonton, semoga yang masih berkembang di situ aja bisa cari potensi kalian dan digali terus sampai kalian ketemu benar-benar potensi kalian dan bisa bawa piala dan prestasi untuk sekolahan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Dari cerita hari ini kita bisa kasih kesimpulan kalau kemenangan itu nggak datang gitu aja. Pasti ada kerja keras, kekompakan, dan semangat yang besar di baliknya. Salut banget nih buat teman-teman PMR yang berjuang dan tetap semangat membantu bersama. Nah, terima kasih yang udah dengerin podcast kita kali ini. See you in the next episode. Dadah!